Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal iman dan permuritan. Kalau saudara beriman kepada Kristus, sudah menerima berkat dari Tuhan. Tapi kita bukan hanya menerima berkat, tapi kita harus memberikan berkat kepada orang lain, supaya mereka pun beriman. Usaha untuk membagikan itu yang disebut permuritan. Memuridkan orang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Itu pekerjaan kita. Jangan kita cuma mau diberkati, tapi kita memberkati Tuhan. Sebab saya dulu suka menyanyi, Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Artinya, berkatilah Tuhan itu. Berkatilah Tuhan. Bukan kita saja mau diberkati, tapi kita memberkati Tuhan. Berkatilah jiwaku, berkatilah Tuhanku, dengan segala sesuatu yang ada dalam hidupku. Ya. Muliakanlah namanya. Jadi itu kita harus memuridkan diri kita dan kemudian memuridkan orang lain. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi orang bisa beriman kalau mendengar. Dan mendengar itu bukan mendengar dunia yang hiruk pikuk, tapi mendengar firman Tuhan. Pekabaran Injil adalah penting, tapi bukanlah segala-galanya. Karena orang bisa mendengar Injil, tapi banyak tantangan sehingga ia tidak bertumbuh dan dalam hidup banyak orang. Itu yang disebut dirinya Kristen, bahkan rajin ke dalam gereja, itu banyak. Tetapi saudara sekalian, usaha kita adalah bukan membuat gereja penuh seperti ini. Di bawah, di atas. Kebaktian 3 kali. Belum lagi jemaat yang ada di sebelah. Belum ada lagi kaum muda. Banyak. Tapi pertanyaannya, adakah mereka itu orang yang dewasa imannya? Firman Tuhan mengatakan, kamu kanak-kanak cuma bisa minum susu. Tapi kamu belum dapat makanan yang keras. Lalu kalau orang makan susu aja, tidak besar badannya, tidak tumbuh. Dia harus bisa makan pisang, dia harus bisa makan makanan bubur, atau kemudian nasi bersama lauk pauk, sehingga dia menjadi orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Orang yang dewasa itu disebut menjadi murid Kristus. Jadi di sini banyak jemaat ini ya, ada yang masih minum susu, ada yang makan pisang, ibaratnya. Sampai kita itu menjadi jemaat yang bertumbuh, jadi dewasa. Nah,
Untuk menjadi dewasa, itu harus ada hubungan. Kalau dalam bahasa asing disebut hubungan mentor dan mentee. Mentor itu adalah orang yang membimbing, mengikuti terus. Ya, jemaat itu disebut mentee. Orang yang dibimbing terus. Sampai mereka itu dewasa dan baru disebut berhasil. Jadi kita sekarang bertanya, apakah saya ini sudah jemaat dewasa atau belum? Ataukah saya ini bisa minum susu? Kita mesti tanya pada diri kita sendiri. Mentor itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti Daud. Mentor itu adalah seorang pemimpin yang mengerti jalan hidup dan menuntun jalan hidup itu. Mentee itu adalah seperti jemaat, orang yang dituntun. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, kalau orang tua itu bersikap bukan sebagai bapak saja yang acuh tak acuh, cuma kirim anaknya ke sekolah dan tidak tahu apa-apa lagi, jangan berharap anakmu menjadi orang yang hebat di belakang hari. Anda harus menjadi seorang mentor. Kita lihat, Daud itu bukan saja pegang tongkat, tapi dia menggendong anak domba. Kalau petang hari, domba-domba itu masuk ke dalam kandang, dihitung satu persatu, artinya diperhatikan. Kalau ada yang kurang, dicari. Kalau temu anak domba itu barangkali patah kakinya, lalu digendong dengan kasih sayang. Juga pemimpin harus punya sifat mentor. Membina, menuntun, menolong, memperhatikan terus. Mentor itu harus seorang pemimpin yang ramah, yang sabar, dan mudah didekati. Jadi kalau saudara menjadi pemimpin, itu harus berlaku demikian. Saya punya sahabat yang mendirikan Universitas Pelita Harapan, itu namanya Yohanes Untoro. Saya begitu akrab dengan mereka sampai ulang tahun bapaknya di Semarang pun saya mesti datang ke Semarang dan berkhotbah untuk orang tua Yohanes Untoro. Kemudian adiknya ada Jimmy Untoro yang menjadi pemimpin IFGF, gereja IFGF. Di situ sudah sekalian saya melihat arti mentor. Saya diminta berceramah di Universitas Pelita Harapan. Apa menjadi pemimpin yang berhati hamba? Kalau seorang zaman sekarang, baik di luar gereja maupun di dalam gereja, kalau sudah menjadi pemimpin itu rasanya orang hebat. Susah membimbing anak buahnya secara mendekat. Dia cuma lihat ke atas. Tuhan berfirman begini dan begitu. Jadi kamu harus taat kepada firman-Nya. Kalau tidak, kamu akan begini begitu, dihukum olehnya dan masuk neraka.
Itu pemimpin. Tapi jangan lupa, pemimpin itu seorang gembala. Yesus juga disebut sebagai gembala yang baik. Itu bukan main-main. Gembala yang baik itu sayang sama domba-dombanya. Akrab dengan domba-dombanya. Bahkan anak domba-dombanya yang kecil pun diperhatikannya. Jadi harus menjadi seorang pementor ya, yang ramah tamah, sabar, dan mudah didekati. Kalau sebuah gereja pemimpinnya hebat, besar, pinter, bertitel, tapi tidak punya sifat mentor, yang ngayomi, yang melindungi, gereja itu susah maju. Sebab seorang mentor, tadi saya ulangi, haruslah seorang yang ramah tamah. Ya. Itu ada di dalam kita karena anugerah Tuhan. Tapi sifat itu bisa kita perkembangkan. Sehingga kita maju. Sehingga kita jadi banyak pengikut. Sehingga kita memajukan orang. Sehingga orang berkerumun di sekeliling kita. Untuk mendapat berkat. Bukan berkat jasmani terutama. Tapi berkat rohani. Ingat, hidup manusia itu bukan tubuh saja. Ya, tapi ada jiwa. Jiwa dan tubuh. Jiwa berpusat di akal kita, lalu tubuh kita berpusat di perut kita. Kita sekolah supaya akal kita pinter, bisa cari makan buat mengisi perut kita. Tapi firman Allah berkata bahwa hidup itu bukan hidup jasmani saja. Hidup jasmani itu disebut bios. Semua orang punya bios. Tapi lebih daripada itu, Tuhan menghendaki supaya kita hidup itu bukan cuma bios. Hidup yang di dalamnya ada terang Allah. Itu disebut Zoe. Bios itu hidup yang semua orang tahu dan semua orang alami sekarang. Begitu lahir, lalu jadi bayi, merengek, nomor satu dia bilang, saya mau tanya, siapa yang ngajari makan itu? Emang di dalam perut ibu ada kursus untuk minta makan? Itu untuk hidup bios. Tapi untuk hidup Zoe, hidup yang dalam terang Allah, kita juga harus belajar makan. Ya. Yaitu makan bukan roti. Bahwa manusia bukan hidup karena roti saja. Tapi oleh firman Allah, kata firman Tuhan. Dalam Injil Matius. Jadi nomor satu saya ingatkan, kita hidup di dunia ini jangan cuma mikir untuk cari makan saja. Tapi Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Saya mendengar ayat itu. Ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata tentang 9 sabda bahagia dalam Injil Matius pasal 5. 9 sabda bahagia. Kalau orang mau berbahagia, baca itu Matius pasal 5.
Bahkan pembukaannya Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang rendah hatinya karena ia mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau setiap orang yang mau mendapat kerajaan surga, yang mau mempunyai kerajaan surga, pintu mulai terbuka kalau kita rendah hati. Saya mau tanya di sini siapa yang sombong? Jauh dari surga. Sebelum kau meninggalkan kesombonganmu dan mulai rendah hati. Terjemahan baru berkata berbahagialah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Merasa miskin. Aku ini hebat tapi di hadapan Tuhan aku ini orang miskin tak punya apa-apa. Saya menulis buku dengan judul Sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Artinya mata saya, pikiran saya, hidup saya itu ingin sesuatu yang sederhana saja. Jangan sombong hidup. Siapa yang sombong harus bertobat, jauh dari surga. Pikirannya harus sederhana, harus rendah hati. Kalau berlimpah, itu adalah anugerah dari Allah. Kalau kita rendah hati, justru hidup kita akan berlimpah. Tapi orang yang sombong tidak akan hidup berlimpah. No, never. Karena itu saudara sekalian, kita perhitungkan untuk mendapat kehidupan demikian, maka kita melihat dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 29, di situ saudara sekalian, Yesus mengucapkan banyak dalam perumpamaan-perumpamaan mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung untuk memakannya sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh karena tanahnya tipis, sedikit. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia karena dan menjadi kering karena tidak berakar. Lihat tumbuh-tumbuhan yang jatuh di pinggir jalan atau jatuh di tanah yang berbatu, itu tanahnya tidak banyak. Ya, tumbuh. Tapi kalau matahari terik, ya, dia layu. Kenapa? Tidak berakar. Ya. Jatuh di tanah yang berduri, besarlah semak itu, tapi terhimpit oleh duri-duri. Jadi meskipun tumbuh, lekas mati. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, berbuah ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan yang 10 kali lipat. Tuhan mengharapkan kita kalau mendengarkan firman Allah, itu jatuh dalam hati kita. Diharapkan Tuhan supaya bertumbuh. Jangan seperti perumpamaan ini. Firman itu dimakan burung lalu habis. Tidak bertumbuh.
Dua, firman itu ada yang jatuh lalu bertumbuh sebentar, lalu kemudian layu. Ketiga, tanah yang tumbuh, tempat yang berduri-duri. Bisa tumbuh, tapi kan duri-duri dunia ini, ya, maka mati juga, tidak dapat bertumbuh. Tapi tanah yang baik, ada yang berbuah-buah, ya, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tuhan mengharapkan bahwa firman Allah yang kita dengar itu, yang ditaburkan dalam hati manusia itu, akan bertumbuh menjadi tanah yang baik. Firman itu didengar dengan baik. Nanti Roh Kudus yang mengerjakan. Sambil kita berdoa, wahai Roh Kudus, biarlah firman itu tumbuh dalam hatiku. Dan hatiku menjadi hati yang subur, supaya berbuah-buah lebat. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Kemudian Tuhan Yesus mengartikan, apa sih arti perumpamaan itu? Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Ya. Jadi saudara-saudara, di sini kita mesti tahu Tuhan Yesus mengajar jadikan kerajaan Allah itu dengan Injil. Tapi pertumbuhannya seperti itu. Karena saya membagikan, menabur Injil itu. Ya, tumbuh apa enggak? Kita harus bertumbuh sampai kita menjadi murid yang sejati. Yesus berkeliling seluruh Galilea, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta menyembuhkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa. Ya, tuh. Semua orang ikut dia mengajar, menyembuhkan segala penyakit. Tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan daripadanya semua orang yang buruk keadaannya, berbagai penyakit dan sengsara, yang sakit ayan, sakit lumpuh, lalu Yesus menyembuhkannya. Nah, jadi tidak cukup orang itu cuma mendengar Injil. Banyak sekali permasalahannya. Misalnya permasalahannya kemiskinan melanda dunia. Saya lihat kemiskinan melanda dunia. Di dunia ini yang paling banyak makan nasi itu Tiongkok, Cungkok. Penduduknya bukan ratusan juta, tapi miliar. 6-7 miliar. Indonesia nomor 4. Sudah Tiongkok yang banyak makan gandum, itu Amerika, Eropa, lainnya makan
juga kentang, ini makan pokok manusia, beras, ya, gandum, kentang, kemudian ubi-ubian, singkong, ini semua. Manusia itu sepertinya rebutan makan makanan. Jadi manusia itu banyak sekali yang miskin, kelaparan, nggak sempat memikiri firman Allah. Karena itu orang itu sudah sekalian mesti dimentor. Dimentor itu artinya ya balik lagi mentor itu. Harus dibimbing, dituntun, diikuti terus, diperhatikan, ya, supaya dia itu tumbuh dewasa rohaninya. Itu namanya dimentor, dibimbing, dituntun. Mana tadi tentang mentoring? Nah, hubungan mentor dan menti. Pendeta itu bukan hanya sebagai pemimpin, tapi jangan lupa dia gembala. Gembala itu menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, memberi makan. Bukan cuma, lihat Tuhan, terima berkat Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan. Enggak. Dia harus menjadi seorang mentor. Dan jemaat itu harus menjadi menti, orang yang mau dimentorin. Ya. Mentor itu membutuhkan sifat-sifat yang tertentu supaya berhasil. Nah, kalau seorang pendeta merasa dirinya itu hanya pemimpin, celakalah jemaat tidak bertumbuh. Tapi kalau seorang pendeta itu ramah tamah, menjadi seorang mentor, ya, yang sabar, mudah didekati, itu hubungan yang harmonis. Punya quality time. Waktu itu berkualitas. Itu yang membuat manusia itu jadi hebat. Anak cucu kita jadi perkasa. Makanya dalam Mazmur 112 berbahagialah orang yang takut akan Allah dan suka akan firman-Nya. Nah, di mentor itu rela dibimbing dalam firman Allah sehingga menjadi dewasa rohani. Anak cucunya perkasa di bumi. Sudah mau punya anak cucu yang perkasa, ini rahasianya. Rela nggak menjadi menti, orang yang rela dibimbing, dituntun, bukan hanya diperintah. Tidak sedikit orang tua yang bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kirim ke sekolah, 2 tambah 2 sama dengan 4. 8 kali 7, 56. Itu ilmu isi kepala. Belum isi hatinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya mengalir kehidupan. Sebagai orang tua, adakah kita ini mementori anak kita? Membimbing, menuntun, menjaga, memelihara, mengikuti terus. Punya quality time.
Saya dari dalam keluarga, kenapa anak-anak saya menjadi pemimpin? Ada yang dokter, ada yang master, ada yang apotek, ada yang jadi cucu saya begitu juga. Cucu saya dokternya 2, 3 sama cucu menantu. Ya. Cucu saya yang kedua cum laude. Dokternya dengan cum laude artinya terpuji. Angkanya paling tinggi itu 4. Dia 39,999. Hampir sempurna. Sebab kita dalam keluarga menontonnya dengan sistem mentor dan mentee. Hubungan yang manis. Punya enggak quality time? Dari kecil saya punya pedoman. Ya. Doa bersama yang berpusatkan Kristus. Banyak orang berdoa cuma dalam gereja. Tapi apakah dalam rumah tangga kita tuh ada doa bersama? Kalau saya dulu kan, bagi orang yang dibesarkan di Malang, Surabaya, di Jawa, ayo beber kloso, gelar samak. Di Sunda, gelar samak. Itu artinya ampar tikar beber kloso. Ayo gelar samak. Untuk punya doa bersama dalam keluarga yang berpusatkan Kristus. Punya enggak kita? Kok kita cuma berharap anak kita menjadi besar, tapi tidak punya usaha. Cuma kirim anak ke sekolah, nggak bisa. Makan bersama yang dipusatkan Kristus. Doa bersama yang berpusat Kristus. Makan bersama yang berpusatkan Kristus. Jadi kalau kita makan pagi bersama itu harus ada buku renungan firman Allah yang kita baca bergiliran. Kemudian doa bersamanya bergiliran. Ya. Yang ketiga, tamasya bersama yang berpusatkan Kristus. Oh, tamasya itu penting. Tapi bukan kesenangan begitu aja. Tapi kalau bisa tamasya bersama yang berpusatkan Kristus. Sekarang saya sudah punya buyut. Dan itu kami lakukan terus. Besok saya akan berangkat ke Garut. Tinggal di Hotel Harmoni Garut. Selan. Untuk tamasya bersama. We have quality time. Kami punya waktu-waktu yang berkualitas. Yang tua menjadi mentor bagi yang muda. Dan saudara tahu, setiap kali kumpul, kami berdoa bersama. Kami pernah bikin quality time, waktu yang berkualitas, di mana tuh Tegal itu? Apa di Tegal itu? Gucci. Right. Senang di Gucci. Ya. Ada perlombaan macam-macam
Yang bikin perlombaan itu biasanya Yovita, cucu saya yang kedua. Kong, kita mau bikin perlombaan tanya jawab. Minta dong modal. Saya kasih modal 2 juta. Kurang. Jadi berapa? Tambah lagi 3 juta. Tidak cukup. 5 juta. Ya. Oh, macam-macam dalam kesempatan itu kita ya bikin perlombaan. Dikuci. Maksudnya supaya waktu kita kumpul itu kita punya quality time. Pertanyaan saya, saudara punya tempat kesempatan doa bersama yang berpusatkan Kristus. Makan bersama yang berpusatkan Kristus. Dengan moto, tidak makan sebelum berdoa. Tidak makan sebelum baca firman Allah. Sehingga motonya ya no Bible, no breakfast. Ini saya bawa terus khotbah di Pulau Jawa ini sampai di Surabaya. Gereja yang terbesar di Surabaya waktu itu. Saya khotbah di kaum muda. No Bible, no breakfast. No Bible, no nasi goreng. Sebab saya tahu persis bahwa manusia itu bertumbuh kalau dia mendengar firman Allah. Di situ saya memimpin gereja itu dalam kaum muda 200 orang, 300 orang. Dilanjutkan oleh Daniel Alexander yang sekarang ada di Irian. Dan terus saya ceramah terus. Sehingga kaum muda di Jawa Timur, motonya juga, no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, jangan makan pagi. Saya dulu waktu muda begitu, keras. Tetapi menuntun orang dalam firman Allah. Sampai satu kali kumpul retreat orang muda Jawa Timur di Sarangan, Madiun. Berkumpul 1.500 orang pemuda-pemudi. Ya, sehingga gerakan pembacaan Alkitab itu kuat. Kalau sekarang di gereja kita diganti dengan gedor membaca Alkitab. Gerakan doa dan pembacaan Alkitab. Jadi waktu itulah Rubin, masih remaja, belum seperti sekarang. Umur belasan tahun, waktu retreat itu dulu paling terkenal tuh namanya Jeremia Rim, pemuka, pemuda-pemudi. Di Sarangan Madiun dia disihir oleh 3 orang, tukang sihir karena dari agama lain. Tapi Yeremia ini punya iman yang hebat. Dia bilang, dalam nama Yesus, itu orang tumbang 3-3. Nah, Rubin melihat itu. Rubin waktu itu mengikuti muda remaja datang di Sarangan Madiun. Dia lihat, wah, itu tukang sihir pada tumbang, dibestrap, dihukum dalam nama Yesus. Sehingga pulang ke rumah, ke Tasik, waktu masih remaja, dia bilang, Pak, saya minta dibaptis, boleh nggak? Kamu lihat apa?
Dia cerita peristiwa itu. Sejak itu dia dibaptis penuh Roh Kudus, bersemangat melayani Tuhan. Selanjutnya dia terus, Yeremia Rim menonjol terus di Jakarta itu berkhotbah sampai di Senayan, Gelora. Gelora apa itu? Bung Karno. Ribuan pemuda. Jadi diadakan KKR oleh Yeremia Rim. Dan yang mimpin puji-pujian itu namanya Rubin Adi. Rubin mimpin ribuan orang nyanyi. Yeremia Rim khotbah. Ya. Sehingga kasih melanda Jakarta. Wah, Jakarta digoncangkan oleh Injil. Habis di Istora Senayan itu, kemudian bikin lagi yang lebih besar. Kasih melanda Indonesia. Sekarang Rubin Adi sudah menjadi pemimpin di Church of God. Sebab gereja kita bekerja sama dengan Church of God di Cleveland, Tennessee. Sehingga ketua Indonesia GBI itu dianggap sama tingkat dengan ketua Church of God di Amerika. Jadi kalau Rubin Adi sana, dia itu bukan pemimpin di Indonesia. Dia itu pemimpin Church of God yang ada di dunia. Sebab gereja terbesar di dunia itu ya yang ada di Amerika itu Assembly of God. Yang terbesar itu Baptist Church itu di Amerika. Nomor 2, Church of God. GBI sekarang. Nomor 3, 1 Baptist Church, 2 Assembly of God. Assembly of God itu gereja Yonggi Cho di Korea ini. Dan yang ketiga itu kita, GBI yang disebut sekarang sebagai Church of God, Baptist Assembly Church of God, GBI. Nah sekarang GBI itu di luar negeri sudah kombinasi bekerjasama dengan Amerika sehingga Rubin itu sekarang menjadi pemimpin dunia. Kerjanya di Amerika terus keliling. Secara manusia daging, saya itu kadang-kadang, aduh Tuhan. Anakku dibesarkan, sekarang keliling-keliling aja. Jadi bukan untuk saya aja. Yang saya rawas, kata orang Sunda itu. Melang, kata orang Jawa itu. Lah ke Amerika itu kan kayak terbang kemana gitu. Ya. Dia pernah terbang, pulang dari Singapura, pakai Singapore Airlines. Hebat itu. Pesawat terbang itu keluar api saya kirinya. Dia lihat, waduh, dia pikir ini habis umur saya. Tapi dia berdoa. Anehnya dari Singapura sampai mendarat di Soekarno-Hatta, di bawah sudah ada pemadam kebakaran yang banyak. Sampai mendarat selamat. Shhh. Shhh. Tidak meledak sampai sekarang. Nanti kita dengar ada ibu yang asal Pontianak dari Yayasan Sungai Kasih
Sekarang banyak yang adanya di Kanada. Sebab anak cucunya di Texas. Tapi sekarang ini datang di sini. Ketua Yayasan Sungai Kasih. Dia mikirin orang miskin, orang susah. Tapi Tuhan selalu lindungi. Mestinya minggu lalu sudah sampai sini. Tapi ada badai topan di Jepang. Sehingga tertunda pemberangkatannya. Ada ratusan pesawat terbang yang batal terbang. Karena ada typhoon atau topan di Jepang. Sehingga ibu baru datang dengan rombongannya, nanti saya perkenalkan. Sebelum kita mengakhiri jemaat ini. Itu semua oleh kasih perlindungan Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi sesuatu itu akan berhasil kalau kita bukan cuma jadi pemimpin, tapi harus menjadi mentor yang sabar, ramah tamah, serta mudah didekati. Nah, saudara menjadi pemimpin, silakan. Sabar, mudah didekati. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu, bahkan menjadikan orang banyak murid Kristus. Nah, Bapak Ibu dituntut supaya dalam mendidik anak, membesarkan anak, juga bukan sebagai bapak saja, tapi apakah kita seorang bapak itu menjadi mentor yang mengasihi, memperhatikan, ya. Nanti saudara saya perkenalkan dengan Ketua Yayasan Sungai Kasih. Saya salah satu pengurus yang terus sudah 13 tahun umurnya. Ulang tahun yayasan itu sudah 13. Bahkan yayasan itu sudah berjalan tahun yang ke-14. Yang mengurusi orang miskin, punya hati untuk orang miskin. Punya jiwa mentor. Menaruh hatinya kepada orang yang lemah. Menaruh kepeduliannya kepada orang yang kecil. Kalau orang yang tidak punya hati demikian, nggak bisa maju. Acuh. Tidak akrab. Susah dihubungin. Mimpin apa saja nggak bisa maju-maju. Tapi saya ini kenapa Julius Ishak yang jauh itu turut menjadi pendiri, bahkan pembina, mentor di Pontianak. Di situ ada Yayasan Sungai Kasih. Ya. Kenapa diberi nama Sungai Kasih? Sebab ada kasih dan kepedulian. Rela menjadi mentor. Banyak pemimpin nggak peduli menyalurkan kasih begitu. Pada satu hari saya berkhotbah di Pontianak. Ya. Saya berkhotbah itu lalu ibu hadir di situ. Melihat saya takutnya kecapean. Pak, tolong Bapak itu dikasih kursi supaya jangan kecapean jatuh. Apa itu melihat lalu ngambil kursi. Saya berkhotbah di gereja yang terbesar di Pontianak. Kasih sama saya. Ya, selesai.
Tapi satu ketika saya khotbah lagi di gereja itu, ketemu sama Ibu Linda Friskila, orang yang punya hati, ngurusnya orang miskin, orang yang peduli sama orang lain, rela korban waktu, korban tenaga. Seperti sekarang beliau ini hidupnya di Texas, ya, di Amerika. Anaknya di sana, cucunya di sana. Hari ini beliau ada di antara kita. Itu karena punya hati yang mementori orang. Dalam Yayasan Sungai Kasih, mana sekretarisnya? Dewi, mana? Nah, ada berapa anak di Samarinda, di Singkawang dan Pontianak? Berapa? 2.000 lebih anak miskin. Ini yang orang banyak tidak punya hati seperti itu. Tapi orang bukan saja jadi pemimpin, jadi mentor. Bukan saja melihat Daud pakai tongkat. Kalau dilihat Daud, pasti lihat tongkat Daud. Tapi dia melihat Daud yang menggendong anak domba. Artinya bukan saja jadi pemimpin, tapi juga mengasihi domba-domba. Mementori domba-dombanya. Kalau kita rela begitu, segala sesuatu akan berkembang dengan baik. Jadi itu namanya permuritan supaya dewasa. Jadi orang Kristen yang dewasa. Kita harus muridkan mereka. Sehingga kemudian dikatakan di sini ya bahwa kalau kamu sedia berbuat demikian, kamu memenuhi perintah Tuhan yang disebut amanat agung. Pergi, beritakan Injil, jadikan sekalian bangsa muridku, mentori dia, sampai jadi Kristen dewasa, murid. Dalam keluarga rumah tangga Bapak, bukan saya ngirim ke sekolah minggu, ke gereja, tapi Bapak, Ibu, mentori dia dengan kasih sayang. Ya, jangan marah-marah mulu. Siapa di sini bapak-bapak yang suka marah sama anaknya? Nggak jadi apa-apa anakmu. Landungu, bodoh, dimarahin mulu. Tapi kalau kau mentori dia dengan kasih sayang, dia akan tumbuh. Jadi kalau kita taat melakukan semua itu, maka perjanjian Tuhan, aku akan menyertai kamu dan senantiasa sampai akhir zaman. Sudah mau disertai Tuhan sampai akhir zaman. Ada orang bilang, Tuhan sertai saya. Sampai kapan? Sampai tua. Oh, sampai kapan? Sampai mati. Saya enggak, sampai akhir zaman. Dalam Alkitab ditulis tuh ada orang-orang yang tidak mati. Henoh misalnya. Ya, itu tidak mati. Bahkan ada yang diangkat Tuhan. Seperti Elia. Sudah mengalami itu. Tuhan bilang, aku akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi lakukanlah itu bimbingan, bukan cuma sebagai pemimpin, tapi sebagai mentor yang mengasihi.
maka engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan.